Property People, selamat datang di Property Insight. Dalam satu dekade terakhir, regulasi pemerintah terkait kepemilikan asing mengalami perubahan sebanyak 4 kali di tahun 2015, 2016, 2021, dan terakhir di tahun 2022. Pada tahun 2015, pembelian properti bagi orang asing atau WNA di Indonesia dibatasi oleh tipe sertifikat tanah. WNA tersebut hanya dapat memperoleh sertifikat hak pakai, sementara untuk apartemen harus dibangun di atas hak pakai. Setahun kemudian, pemerintah menetapkan nilai minimum properti yang dapat dimiliki oleh WNA. Lalu di tahun 2021, WNA dapat membeli properti yang dibangun di atas HGB dengan syarat dokumen legal berupa paspor atau visa dan izin tinggal yang telah dilengkapi. Perubahan terakhir yaitu penetapan batas minimum nilai properti yang dapat dimiliki asing secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan batasan yang dikeluarkan di tahun 2016. Dan regulasi inilah yang mempermudah para WNA untuk memiliki properti. Di akhir tahun 2022 juga pemerintah memberlakukan second home visa yang ditujukan bagi WNA yang merupakan investor, wisatawan, dan wisatawan yang telah pensiun. Lalu dengan adanya regulasi ini, apakah mempengaruhi minat kepemilikan properti oleh WNA di Indonesia? Jawabannya ada di grafik berikut ini. Terdapat 10 area di Indonesia yang paling menarik minat WNA dari berbagai belahan dunia. 10 area tersebut adalah Jakarta Selatan, Badung, Tangerang, Bandung, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Batam, Denpasar, Bogor, dan Jakarta Timur. Badung, Jakarta Selatan, dan Tangerang merupakan 3 lokasi yang paling diminati bagi properti seeker berkebangsaan asing. Badung merupakan salah satu destinasi wisata utama bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Konsentrasi pengembangan komersial dan pariwisata yang terjadi di wilayah ini menarik banyak minat WNA yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Bali. Selain itu, tren digital nomad dan remote working yang muncul pasca pandemi membuat popularitas Pulau Bali meningkat secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Property People, Anda bisa menyimak lebih lanjut tentang tren properti di Bali, profil pembeli potensial hingga yield yang dihasilkan bisnis properti di Bali. Simak selengkapnya di episode sebelumnya Property Insight hanya di YouTube Rumah 123. Selanjutnya adalah Jakarta Selatan, karena Jakarta Selatan merupakan area CBD di DKI Jakarta dan sebagian besar perkantoran berada di kota ini. Alasan lokasi ini amat diminati bagi para WNA untuk mencari tempat tinggal adalah karena area yang sudah terpusat, lengkap dengan fasilitas penunjang serta lingkungan yang sudah terbentuk untuk memfasilitasi kebutuhan para ekspatriat. Di urutan ketiga yaitu Tangerang, areanya dikelilingi oleh kawasan industri dan merupakan kota terdekat bagi para WNA yang bekerja di area barat Pulau Jawa, seperti Cilegon, Cikande, dan Serang. Karena faktor strategis itulah, Tangerang banyak menarik minat properti seeker berkebangsaan asing. Dari 10 area ini, kami juga memperoleh data mengenai pertumbuhan minat yang terjadi selama 4 semester terakhir dan manakah yang memiliki angka pertumbuhan paling besar? Jawabannya bisa kita lihat di grafik berikut ini yang memiliki persentase paling tinggi adalah Badung sebesar 234,7%. Selama 4 semester terakhir, 10 area yang paling diminati WNA ini memiliki angka pertumbuhan yang berkisar antara 88,7% hingga 234,7%. Pertumbuhan terbesar selanjutnya diikuti Jakarta Utara dan juga Denpasar, dan beberapa area di DKI Jakarta juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, tidak terkecuali bagi area lainnya di luar Jakarta dan Bali. Dan jika bisnis Anda menargetkan warga negara asing, maka ini adalah tanda terbukanya kesempatan bagi para investor untuk bersigap memulai investasi di area-area tersebut. Kami juga melihat tren yang meningkat secara konsisten sejak semester 2 tahun 2022 hingga saat ini. Pertumbuhan traffic yang signifikan tercatat di 1 semester terakhir, yakni Jakarta Selatan sebesar 45,7%, Badung 151,3%, Tangerang 25%, Bandung 12,4%,
Jakarta Barat 13,3%, Jakarta Utara 26,6%, Batam 35,5%, Denpasar 90,3%, Bogor 22,1%, dan Jakarta Timur 27,2%. Adanya lonjakan peminatan pada semester 1 2023 ini dilatar belakangi oleh berlakunya second home visa dan penetapan batas minimum harga properti di tahun 2022. Perubahan kebijakan yang mempermudah kepemilikan asing tentunya tidak hanya menguntungkan bagi WNA saja, tapi juga bagi investor properti dalam membuka peluang bisnisnya dengan menargetkan pasar asing. Lalu, WNA dengan kebangsaan manakah yang paling banyak mencari properti di Indonesia? Secara eksklusif, Anda bisa melihat risetnya pada grafik berikut ini. Dan hasilnya adalah pencarian properti yang diminati di Indonesia secara traffic didominasi oleh mereka yang berasal dari negara-negara Asia dengan persentase terbanyak yaitu dari Singapura. Secara umum kita tahu ya bahwa Singapura adalah negara dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Proporsi yang cukup banyak lainnya diikuti oleh mereka berkebangsaan Amerika Serikat, Australia, Malaysia, dan juga lainnya. Ini adalah cerminan bahwa peluang investasi properti di Indonesia masih sangat terbuka untuk menjangkau target market yang lebih luas. Apalagi regulasi terbaru yang mempermudah kepemilikan properti oleh asing telah diberlakukan. Kita sudah bahas area terpopuler yang dicari WNA dan juga proporsi WNA berdasarkan asalnya. Sekarang kita akan telusuri lebih dalam lagi persebaran pencarian properti di area terpopuler yang dilakukan WNA berdasarkan asalnya. 99 Group berhasil merangkum datanya untuk bisa kita lihat bersama. Seperti yang kita tahu di grafik sebelumnya, bahwa negara-negara Asia mendominasi pencarian properti di Indonesia. Wilayah yang paling dicari adalah Kota Batam dengan distribusi terbanyak yaitu 89,9%. Sementara Kota Jakarta Timur paling banyak dicari WNA yang berasal dari Amerika Serikat dan Kanada dengan total 30,3%. Selanjutnya yang cukup mendominasi adalah WNA yang berasal dari Australia dan juga Selandia Baru yang paling tertarik untuk mencari properti di Kota Badung dan Denpasar, Bali. Property People, berdasarkan riset 99 Group, ada peningkatan peminatan yang cukup signifikan dari WNA, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Asia dan negara-negara Oseania. Beberapa area di Indonesia memiliki potensi peminatan yang lebih tinggi, terutama kota-kota berbasis pariwisata seperti Badung dan Denpasar, Bali. Selain Bali, wilayah Provinsi DKI Jakarta juga menarik minat WNA. Terbukti dari pertumbuhan peminatan yang ada di beberapa wilayahnya, area-area tersebut berpotensi untuk dijadikan investasi properti, terutama yang menargetkan pasar WNA. Dengan adanya kebijakan kepemilikan asing yang memfasilitasi WNA untuk lebih mudah memiliki properti di Indonesia, serta respon pasar WNA yang positif, kami memproyeksikan pengembangan bisnis properti yang menargetkan WNA akan semakin potensial ke depannya. Property People, terima kasih telah menonton Property Insight episode kali ini. Selalu ingat bahwa riset dan informasi yang mendalam adalah kunci dari sebuah investasi yang sukses. Temukan informasi seputar bisnis properti yang akurat dan terpercaya hanya di Rumah 123, karena Rumah 123 selalu ada buat kamu. Saya Syarifah Rahma, sampai jumpa di episode berikutnya.